Halo semua, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul 1 ya, yaitu dasar-dasar keamanan informasi. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita di modul 1 ini. Jadi yang pertama itu kita akan memahami kebutuhan akan keamanan. Kemudian yang kedua, kita akan menjelaskan elemen-elemen keamanan informasi. Kemudian yang ketiga, kita akan menjelaskan segitiga keamanan, fungsionalitas dan kegunaan. Dan yang keempat, kita akan menjelaskan motif, tujuan dan sasaran serangan keamanan informasi. Kemudian yang kelima, kita akan menjelaskan klasifikasi serangan. Dan yang keenam, menjelaskan vektor serangan keamanan informasi. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui tentang hukum dan peraturan keamanan informasi. Oke, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama. Apa itu keamanan informasi? Kalau di sini kita bisa melihat bahwa keamanan informasi adalah keadaan informasi ataupun infrastruktur yang baik di mana kemungkinan terjadinya pencurian, perusakan, ataupun gangguan terhadap informasi dan layanan dijaga agar tetap atau dapat ditoleransi. Jadi, keamanan informasi ini mengacu pada perlindungan atau penjagaan informasi dan sistem informasi yang menggunakan penyimpanan dan yang mengirimkan informasi dari akses, pengungkapan, perubahan, dan penghancuran yang tidak sah gitu ya. Nah, itulah keamanan informasi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu kebutuhan keamanan. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada beberapa penyebab kenapa kita harus membutuhkan yang namanya keamanan. Yang pertama itu adalah evolusi teknologi. Jadi saat ini teknologi itu berfokus pada kemudahan penggunaan. Otomatis di sini itu karena mereka lebih lebih mempermudah kita untuk terkadang melupakan sisi keamanan. Makanya itu di sini juga kita harus membutuhkan yang namanya sistem keamanan. Kemudian yang kedua yaitu mengandalkan penggunaan komputer untuk mengakses, menyediakan ataupun sekedar menyimpan informasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah menggunakan komputer untuk mengerjakan banyak hal gitu ya. Baik itu mengerjakan pekerjaan kantor, mengerjakan tugas-tugas kuliah teman-teman semua gitu ya. Nah, itu perlu diamankan karena di dalam komputer tersebut kita banyak menyimpan data-data penting gitu ya, ataupun data pribadi, data perusahaan. Makanya kita perlu yang namanya sistem keamanan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu peningkatan lingkungan jaringan dan aplikasi berbasis jaringan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini hampir semua orang sudah memiliki smartphone, memiliki komputer, memiliki tablet gitu ya, dan semuanya terhubung ke jaringan. Dan di handphone teman-teman semua itu pasti terhubung ke internet dan aplikasi yang kalian gunakan juga terhubung ke internet. Makanya itu kita perlu meningkatkan keamanannya ya, karena data kita sangat penting. Kemudian yang berikutnya yaitu dampak langsung dari pelanggaran keamanan. Ya, seperti yang kita ketahui belakangan ini itu banyak terjadi kebocoran data. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan atau menjaga keamanan data gitu ya. Kemudian yang terakhir kalau kita lihat di sini meningkatnya kompleksitas administrasi dan manajemen infrastruktur komputer. Kalau dulu komputer itu kan digunakan hanya untuk research gitu ya, untuk penelitian dan setiap komputer itu dikelola oleh satu orang saja. Tapi sekarang itu sudah kompleks gitu ya. Jadi data itu komputer itu biasanya sudah berada dalam satu data center.
ada banyak komputer yang ada di dalam sana, terus bagaimana kita mengelola, siapa yang boleh mengakses, siapa yang tidak gitu ya, itu kan udah terlalu kompleks. Nah, makanya itu perlu yang namanya sistem keamanan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke step berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang elemen-elemen keamanan informasi. Jadi di sini kalau teman-teman lihat itu kita memiliki 5 elemen keamanan informasi. Nah, yang pertama itu ada namanya kerahasiaan. Nah, apa itu kerahasiaan? Kalau kita berbicara kerahasiaan itu adalah jaminan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang saja. Pelanggaran kerahasiaan dapat terjadi karena penanganan data yang tidak tepat atau adanya upaya peretasan. Nah, kontrol kerahasiaan itu mencakup klasifikasi data, enkripsi data, dan pembuangan peralatan yang tepat gitu ya. Jangan sampai kita misalkan membuang USB di tempat yang bisa diambil atau dipungut oleh orang lain. Nah, biasanya hal-hal seperti itu kita hancurkan ya. Mana tahu di dalam situ kita pernah menyimpan data-data penting, kemudian kita lupa menghapusnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya integritas. Oke, kalau kita berbicara integritas, apa sih integritas itu gitu ya? Jadi integritas itu adalah kepercayaan terhadap data atau sumber daya yang mencegah perubahan yang tidak benar ataupun tidak sah gitu ya. Jadi jaminan bahwa informasi ini cukup akurat gitu ya. Jadi untuk tujuannya. Nah, jadi maksudnya informasi ini itu valid gitu ya, tidak ada perubahan pada saat data itu dikirim misalkan seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk menjaga integritas data dapat mencakup seperti kita melakukan checksum. Nah, untuk memvalidasi apakah ada perubahan pada data tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan kontrol akses. Ya kan? Nah, kontrol akses ini memastikan bahwa hanya orang yang berwenang saja dapat memperbaharui, menambah ataupun menghapus data. Oke, paham sampai di sini? Nah, kalau gitu kita lanjut lagi ke yang ketiga, ada namanya ketersediaan. Oke, kalau kita berbicara ketersediaan atau availability, itu berarti jaminan bahwa sistem yang bertanggung jawab untuk memberikan, menyimpan, memproses informasi dapat diakses ketika dibutuhkan oleh penggunanya atau oleh orang-orang yang berwenang gitu ya. Nah, langkah-langkah untuk menjaga ketersediaan data mencakup ya hard disk gitu ya, kemudian sistem yang berlebihan, kemudian mesin yang cluster gitu ya, perangkat lunak ataupun antivirus untuk memerangi malware dan sistem pencegahan serangan DDoS ya. Karena biasanya DDoS ini merupakan salah satu serangan yang paling banyak digunakan untuk membuat server kita down gitu ya. Oke, paham sampai di sini? Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya yaitu keaslian. Oke, kalau kita berbicara keaslian itu berarti mengacu pada karakteristik suatu komunikasi, dokumen, ataupun data apapun itu ya untuk memastikan kualitasnya itu asli, tidak rusak gitu ya. Nah, peran utama adalah autentikasi. Jadi autentikasi ini adalah untuk mengkonfirmasi bahwa pengguna ini adalah asli. Seperti itu ya, misalkan kita ingin login ke suatu website. Nah, itu nanti membutuhkan misalkan username password gitu ya untuk mengakses informasi. Atau misalkan kita punya file gitu ya, kita harus kunci filenya menggunakan username dan password. Nah, itu mungkin contohnya ya. Nah, kemudian kontrol juga seperti biometrik, kartu pintar, dan sertifikat digital untuk memastikan keaslian data, transaksi, komunikasi, ataupun dokumen. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang kelima, non-refundiasi. Nah, non-refundiasi ini apa? Ini adalah cara untuk menjamin bahwa si pengirim pesan tidak dapat menyangkal kalau memang dia yang mengirim pesan tersebut. Dan si penerima juga tidak dapat menyangkal kalau memang dia sudah menerima pesan tersebut gitu ya.
Nah, biasanya individu ataupun organisasi menggunakan tanda tangan digital untuk memastikan tidak adanya penyangkalan. Oke, paham sampai di sini? Kalau sudah paham, kita akan lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu segitiga keamanan dan fungsionalitas. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, pada gambar terdapat ada 3 ya. Jadi yang pertama itu tadi, fungsi, kemudian kegunaan ataupun keamanan. Jadi kalau kita lihat secara fungsi itu kan lebih ke fitur-fitur sistem aplikasi yang kita miliki. Sedangkan kegunaannya itu adalah lebih ke kemudahan kita menggunakan aplikasi ataupun sistem tersebut ya. Biasanya itu lebih berhubungan ke grafik user interface. Kemudian ada namanya keamanan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di mana terdapat bola di tengah-tengah sini ya. Nah, pada saat kita memindahkan bola ke salah satu, poin yang ada di sini, maka itu akan mengurangi komponen lainnya. Jadi di sini kita bisa lihat bola ini berada di tengah-tengah, ini artinya seimbang gitu ya. Mulai dari fitur, kegunaan, ataupun keamanan. Tapi pada saat bola ini kita tarik ke keamanan gitu ya, aplikasi ini akan sangat secure. Tetapi mungkin secara fitur itu akan kurang dan secara kegunaan juga akan kurang. Tetapi kalau misalkan kita tarik ke arah kegunaan, mungkin tampilan aplikasinya sangat menarik, sangat mudah digunakan, tetapi mungkin nanti akan ada keterbatasan dari segi fitur ataupun keamanan. Sama juga misalkan kalau kita tarik ke bagian feature atau fitur gitu ya, pasti nanti akan berdampak dari segi keamanan ataupun kegunaan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, ada baiknya teman-teman menjawab beberapa pertanyaan berikut ini untuk melanjutkan lagi ke video berikutnya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, tadi Anda sudah mengerjakan kuis-kuis yang ada di video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.